pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Yesus dimanapun saudara berada. Jumpa lagi kita hari ini di dalam program YBT Makin Dekat Tuhan. Saudara, hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang sudah Tuhan anugerahkan, bahkan untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi hidup kita. Saudara, mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mau naikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk hari ini dan untuk hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini waktunya bagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu sekali lagi akan menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 56. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan ayat ini, saudara, bagian firman Tuhan ini. Saudara bisa membacanya sendiri. Saya akan baca 2 ayat saja. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, setiap kita, siapapun kita yang hidup dalam dunia ini, tentu kita pernah merasakan dan mengalami apa yang namanya kesusahan. Kesusahan yang saya maksud bukan hanya bicara tentang soal materi saja, karena memang di dalam dunia ini ada orang-orang tertentu yang bahkan sejak dalam kandungannya dia tidak pernah mengalami kesusahan. Hidupnya berkelimpahan, hidupnya berkecukupan secara ekonomi. Kesusahan yang saya maksudkan di sini adalah suatu keadaan atau kondisi di mana hati dan pikiran kita ada dalam satu keadaan yang berat, dan itu disebabkan oleh pergumulan ataupun tekanan hidup yang begitu berat yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, yang namanya kesusahan hidup itu kadang bisa membuat orang itu merasa terpuruk. Saking susahnya, saking beratnya tekanan hidupnya, ini bisa membuat dia terpuruk dalam hidupnya. Bahkan tidak jarang ada orang juga mengambil cara atau jalan yang pintas demi menyelesaikan kesusahan hidup yang dialami. Saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, saat menghadapi kesusahan, jangan pakai jalan pintas, jangan pakai cara-cara yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 56 ini, menghadapi dan meresponi kesusahan hidup, kita harus punya satu sikap hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Situasi yang susah, yang berat, yang begitu menekan kita, apapun yang kita alami, kita harus punya hati yang tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara baca dalam ayat yang kedua, pemazmur menceritakan tentang apa yang dihadapinya, bagaimana beratnya dia menghadapi orang-orang yang menginjak-injak hidupnya. Bahkan di dalam ayat 6, 7, dan 9 juga dijelaskan
tentang situasi hidup pemazmur yang begitu menekan dan begitu menderita. Sampai-sampai di dalam ayat 2, pemazmur datang kepada Tuhan dan dia memohon kepada Tuhan dan dia berkata, kasihanilah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, keadaan-keadaan yang sulit yang dialami oleh pemazmur tidak membuat imannya goyah atau membuat ia menjauh dari Tuhan. Justru dalam tekanan yang berat, kesusahan yang berat, bahkan dalam perasaan takut yang dirasakan oleh pemazmur menyatakan imannya. Dalam ayat 4 katakan, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, bagi pemazmur, apapun kesusahan yang dialaminya, beratnya pergumulannya, Tuhan menjadi perlindungannya. Dari sini kita melihat, saudara, kesusahan itu tidak dapat menggeser keyakinannya tentang Tuhan. Kesusahan tidak dijadikannya sebagai alasan untuk tidak mempercayai Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan. Baginya, percaya kepada Tuhan membuat dia tidak perlu takut dalam menghadapi kesusahan ataupun penderitaan hidupnya. Justru membuat dia berani menghadapinya. Karena pemazmur percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan, dia percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak meninggalkannya atau membiarkannya dalam situasi yang sulit dan menekan yang begitu menyusahkan hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kesusahan dan penderitaan mungkin bisa membuat kita jungkir balik dalam kehidupan ini. Kesusahan atau tekanan bisa membuat kita menangis, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat hati kita menjadi hancur. Dalam keadaan yang begitu yang susah sekarang, firman Tuhan mau mengingatkan kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan sebagai sumber perlindungan dan kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan akan membuat kita kuat menghadapi kesusahan. Percaya kepada Tuhan akan membuat kita bangkit dalam segala keterpurukan. Percaya kepada Tuhan akan menyembuhkan segala luka kita. Karena dalam iman kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya, yang berkuasa, yang mengendalikan dan mengizinkan segala kesusahan yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini apapun kesusahan yang kita alami, apakah itu tentang kesehatan kita, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau kita sedang susah dengan masalah ekonomi kita, keluarga kita, masalah pekerjaan kita, usaha, dan banyak perkara-perkara yang bisa memberatkan hidup kita dan menyusahkan kita. Bahkan mungkin kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Saudara, mari tetap percaya kepada Tuhan. Percaya firman-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru dalam situasi-situasi yang demikian, mari bawa hidup kita, mari bawa hati kita, mari bawa segenap pikiran kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan jauh, saudara, jangan tinggalkan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, semakin mendekat, maka kita akan diberikan oleh Tuhan kekuatan dan penghiburan, bahkan apa yang namanya damai sejahtera itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, jangan biarkan kesusahan membuat iman kita goyah, saudara. Jangan biarkan kesusahan membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari, semakin susah, semakin dekat kepada Tuhan. Kita belajar dari Mazmur 56 ini, biar sungguh kita dikuatkan, kita terus semakin dekat kepada Tuhan. Amin.
Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa di dalam kesusahan hidup yang kami alami, kami harus semakin dekat Tuhan, kami harus semakin mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, yang boleh mengajar kami, yang boleh mendidik hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun berada. Kalau hari ini ada jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan, pergumulan, tekanan yang berat dalam hidup mereka, dalam nama-Mu Tuhan, biarlah Kau menguatkan mereka. Engkau Tuhan yang akan terus berbicara kepada mereka Tuhan, membangkitkan mereka dari segala keterpurukan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Sediakan saat kau